Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen Ibu Wening Rahayu SSMPD. Dalam kelompok ini terdiri 5 orang, yaitu Nurani, Rizky Oktaviano, Rianto, saya sendiri, Sahlan Alhamdani, dan Sri Hartati. Mari langsung kita simak penjelasan videonya. Kedudukan Bahasa Indonesia 1. Bab 15 Pasal 36 Bahasa negara adalah Bahasa Indonesia. 2. Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 3. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. 4. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. 6. Pasal 25 ayat 3 Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Berfungsi sebagai bahasa resmi, kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. 7. Pasal 31 ayat 1 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartati. Saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bab EKVI Pasal 36 Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 2. Kedudukan BI sebagai bahasa nasional dan BI sebagai bahasa negara. 3. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. 4. Bahasa negara bersumber pada UUD 1945. 5. UU nomor 24 tahun 2009 isinya tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. 6. Pasal 25 ayat 3 Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. 7. Pasal 31 ayat 1 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan RI, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2 Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Baik, saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi terdiri dari 4, yaitu 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu bangsa berbagai masyarakat yang berbeda-beda, latar sosial, budaya, dan bahasa. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan. 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain bahasa secara umum. Fungsi umum bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Fungsi khusus sesuai tujuan, fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri untuk mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, sosial, dan sebagainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani akan menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, berdasarkan waktu. Ada ragam Indonesia lama dan ragam Indonesia baru. Yang kedua, berdasarkan media. Ada ragam lisan. Yang pertama, perlu kehadiran lawan tutur. Yang kedua, unsur gramatikal tidak lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi punktuasi, jeda, dan ritme suara. Ada juga ragam tulis. Yang pertama, tidak perlu kehadiran lawan tutur. Kedua, unsur gramatikal lengkap. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh baca atau ejaan. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan situasi. Ada ragam resmi atau formal atau ilmiah. Ada juga ragam tidak resmi atau informal atau kasual. Ada ragam akrab atau intim. Ada juga ragam konsultatif. Yang keempat, ragam ilmiah, lisan dan tulis. Yang lisan, bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek atau logat. Tulis, yang pertama digunakan untuk keperluan ilmiah atau akademik. Yang kedua, diatur oleh aturan ilmiah seperti ejaan, diksi, kalimat, dan tata tulis baku. Yang kelima, ragam non-ilmiah, lisan dan tulis. Lisan, percakapan keseharian yang bebas aturan. Tulis, 1. Untuk keperluan non-ilmiah seperti pribadi, keluarga, sosial. Yang kedua, tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.